Hari ini kita akan bicara soal jaminan Tuhan dalam pengutusan misi. Ini masih merupakan tema dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi ini minggu ketiga bicara jaminan Tuhan dalam pengutusan misi. Nah, kalau kita dengar tema ini kan kayaknya jauh banget dari hidup gue gitu. Jaminan Tuhan dalam pengutusan misi gitu ya. Maksudnya apa gitu? Itu kayaknya cuma untuk pendeta saja itu temanya itu ya. Kayaknya nggak relevan, nggak relate, nggak terhubung dengan hidup saya gitu kan. Nah, jadi saya mau sedikit modifikasi judulnya. Jaminan Tuhan dalam pengutusan misi itu seperti ini. Coba slide berikutnya. Nggak usah takut, ada Tuhan yang backup. Amin. Langsung ngeh gitu kan. Oh iya, nggak usah takut, ternyata ada Tuhan yang backup. Inilah yang dimaksud jaminan Tuhan di dalam pengutusan misi. Saudara-saudaraku, pernah nggak sih kita dapat tugas yang sepertinya susah banget? Mungkin di sekolah, kalau anak sekolah, anak kuliahan, ada pekerjaan, tugas-tugas. Seperti saya ini lagi tesis, lagi pusing gembala saudara ini saudara. Di kerjaan atau bahkan di pelayanan gitu, itu rasanya seperti susah banget. Rasanya itu to be like seperti ini ya. Rasanya itu seperti ini. Aduh, bisa nggak ya saya selesain gitu ya. Bisa nggak saya penuhin targetnya ya. Jadi kita ngerasa susah banget gitu hidup kita. Dengan berbagai pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang ada dalam hidup kita. Misalnya kita yang ngontrak, bisa nggak saya bayar kontrakan nanti ya. Misalnya kita yang dagang, laku enggak ya dagangan saya gitu ya. Yang lagi membangun, selesai enggak ya nanti ini. Yang udah tua gitu ya. Sakit lagi enggak nanti ya gitu ya. Jadi bisa enggak ya saya lewati tahun ini gitu ya. Jadi kita semua punya sesuatu yang sepertinya susah banget gitu saudara dalam hidup kita. Nah, sebenarnya itulah yang sedang dialami Musa waktu mau diutus oleh Tuhan. Tentu dengan konteks dan kadar level yang berbeda kesusahannya. Tapi paling tidak kita langsung relate, langsung terhubung. Oh, ternyata seperti itulah Musa itu mengalami kesusahan waktu Tuhan mau utus dia. Gitu ya. Musa nggak bilang, nggak ada dananya Tuhan, kasnya lagi sedikit nih. Dia nggak bilang gitu saudara. Yang dia bilang, bagaimana nanti Fir'aun mau dengar saya? Saya ini kriminal, buronan Mesir. Gimana saya mau didengar? Lagian Tuhan saya ini berat lidah. Bisa paham saudara ya? Jadi seolah-olah Musa mau tanya kalau pakai bahasa sekarang tuh, bisa nggak ya aku keluarin bangsa Israel dari Mesir gitu. Jadi sama seperti Musa di Alkitab, Tuhan panggil dia buat misi besar, yaitu ngebebasin bangsa Israel dari Mesir. Tapi yang kerennya saudara, ini yang kerennya ya. Tuhan tuh nggak cuma kasih tugas doang. Tuhan juga kasih jaminan bahwa misi itu bakal berhasil. Karena ada Tuhan yang backup saudara. Nah, ini yang menarik saudara yang kita pelajari dari kisah Musa. Keluaran 3 ayat 19 sampai 21. Kalau saudara bisa jangkau kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ini Tuhan ngomong sama Musa. Ya. Fir'aun itu tidak akan biarin bangsa Israel pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Lalu ayat 20 baca lagi. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Saudara bayangin aja mau masuk gurun nih. Kalau nggak bawa bekal, gimana coba? Mau masuk gurun nggak bawa bekal. Sama seperti Aweng, mau pergi sekolah nggak ada bekalnya gitu. Mau nggak mau dikasih uang jajan. Kalau enggak kelaparan dia nanti. Ya Weng. Ya gitu saudara ya. Jadi
Tuhan kasih tahu sama Musa gitu, nanti Firaun tidak akan biarin kamu pergi, tapi nanti karena Tuhannya orang Jakarta ini, gua pukul nanti dia, gua hantam dia. Terus nanti dia akan biarin kamu pergi. Tapi bukan cuma itu, nanti kamu dikasih bekal tuh. Dikasih bekal sama orang-orang Mesir supaya kamu nggak pergi dengan tangan hampa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini, saya bacakan ya. Kemudian Allah berkata lagi, aku tahu Raja Mesir tidak akan melepaskan kamu pergi kecuali ia dipaksa. Gitu. Jadi benar-benar tuh Firaun tuh harus dipaksa. Tetapi aku akan memakai kekuasaanku dan menghukum Mesir dengan bencana-bencana hebat yang kudatangkan di sana, sebab sesudah itu ia akan mengizinkan kamu berangkat. Jadi Firaun ini salah satu manusia paling berani di Alkitab. Dia berani dalam pengertian keras kepala gitu ya. Paling berani karena dia nantangin Tuhan semesta alam gitu maksudnya saudara. Ayat 21. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap kamu, sehingga pada saat umatku berangkat, kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong. Terjemahan firman Allah yang hidup. Saya suka baca banyak terjemahan supaya kita punya banyak perspektif atau ketebalan makna lagi saudara ya. Saya ajak baca bersama-sama yuk, terjemahan ini bagus sekali. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi, kecuali ia dipaksa dengan tekanan yang berat. Karena itu aku akan memberikan kepadanya tekanan-tekanan yang diperlukan itu. Aku akan menghancurkan Mesir dengan mujizat-mujizatku, dan akhirnya ia akan mengizinkan kalian pergi. Aku akan membuat orang-orang Mesir itu melimpahkan hadiah-hadiah kepada kalian pada waktu kalian meninggalkan mereka, sehingga kalian akan pergi tidak dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong saudara. Ini luar biasa ya, Tuhan berkarya dalam pengutusan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, sekarang kita mau lihat gimana Tuhan itu kasih jaminan buat Musa dan bagaimana itu relevan banget, relevan sekali buat kita hari ini. Jadi kisah perjanjian lama itu gimana caranya bisa relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kita lihat sekarang. Yang pertama, kita masuk fase pertama. Seperti Raymond Chin bilang fase 1, kita fase 2. Ya. Fase pertama atau poin pertama, tantangan di depan mata. Dalam Keluaran 3 ayat 19 itu saudara ya. Nah, dalam Keluaran 3 ayat 19 Tuhan bilang ke Musa. Jadi Tuhannya ini sekali lagi ya, orang daerah Jabodetabek dia ini. Dia bilang gini, Mus, gue tahu si Firaun itu gak bakal gampang nyerah dia. Dia itu punya kekuatan militer. Dia penguasa di daerah timur dekat kuno yang luar biasa. Bukan cuma punya kekuatan militer, dia punya kekuatan sihir. Dan Mesir saat itu merupakan pusat sihir dunia, saudara. Dan Tuhan bilang sama Musa, gue tahu Mus, si Uun itu bukan Uun yang pedagang di pasar, bukan. Ada pedagang di pasar itu namanya Aba Uun, saudara ya. Dia murah hati sekali gitu ya. Kalau kita kurang bawa uang, dia bilang, udah gak apa-apa ambil aja. Dia percaya kali sama kita gitu saudara. Kalau kita gak datang-datang lagi, rugi dia. Tapi ya gitulah. Dia gak kenal Tuhan Yesus tapi bisa percaya gitu ya. Oke, bukan Uun yang itu saudara ya. Ini Uun yang di Mesir nih. Mus, gue tahu si Uun itu gak bakal gampang nyerah. Dia itu keras kepala gitu. Nah, saudara-saudara, ini artinya apa? Waktu Tuhan ngomong sama Musa seperti itu, artinya itu Musa akan menghadapi tantangan. Jadi dia disuruh orang yang keras kepala. Gitu. Coba misalnya saya suruh Aweng, kamu pergi ke Indomaret, kau ambil saja di situ semua segala sesuatu situ, gak usah bayar. Setelah itu Aweng ditangkap gitu. Coba kalau Aweng,
Misalnya kami di lantai 4, oh naik, kau turun di lantai 3, kau ambil. Nah dia punya kuasa karena saya sudah berikan. Tapi waktu saya kasih dia untuk ngambil yang bukan otoritas dari si Aweng atau bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh Aweng, atau misalnya orang di sana itu keras kepala, maka Aweng akan mengalami kesulitan. Artinya dia menghadapi tantangan. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, saudara-saudaraku, maka kisah Musa diutus itu menjadi relatable banget sama hidup kita. Menjadi terhubung sekali dengan hidup kita. Kita jadi ngerti waktu Tuhan utus Musa itu ternyata ada tantangannya, nggak mudah, saudara. Dalam pelayanan atau misi apapun, kalau kayak saya misalnya melayani Tuhan di tempat ini ada tantangannya, saudara. Di sekolah juga anak-anak sekolah punya tantangan, ya Bang ya, harus kerjain PR gitu kan. Harus mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah, ada tantangannya saudaraku. Ya, kalau main bola kadang jatuh berdarah-berdarah kakinya gitu kan. Ya banyak tantangan lah saudara, kita masing-masing punya tantangan. Di kerjaan ada tantangan kita, saudara. Ada teman kantor yang nyebelin gitu ya, suka ceritain orang di belakang. Itu tantangan-tantangan. Belum lagi atasan, belum lagi mungkin kebetulan kita memimpin orang-orang di bawah kita. Ada tantangan lagi, saudara, di kerjaan. Di kuliah gitu juga Daniel ya. Dia kuliah sambil kerja gitu kan. Ada tantangan juga, saudara ya, membagi waktu dan macam-macam, saudara. Di usaha gitu juga. Kalau kita buat kue laku, semua seneng. Begitu nggak laku semua, ya kita harus sabar-sabar. Berusaha mencari strategi yang lain, saudara. Itulah tantangan. Nah kita ngebayangin keadaan Musa seperti gini. Mus, ini kue kacang hijau, lu jual. Musa bilang, waduh, susah nih Tuhan. Tapi lu jual sama orang yang memang dasarnya dia nggak mau beli gitu. Kira-kira gitu tuh. Musa kasih suruh sama ke Firaun, ke orang yang memang tidak akan bebasin bangsa Israel kecuali dipukul. Nah, jadi Musa ngadapin tantangan yang berat banget kan? Saudara bisa, saya coba terangin ini dengan mudah supaya saudara bisa melihat kisah yang jauh dari kita menjadi relevan untuk kita bisa ambil maknanya dalam kehidupan kita. Jadi pasti ada halangan saudara dalam kehidupan kita ini. Mungkin orang-orang yang gak support kita gitu. Atau ada masalah yang bikin kita pengen nyerah. Aduh nyerah aja sudah rasanya gitu ya. Nah disinilah kita melihat bagaimana kita menjalankan misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu ternyata gak mudah, ada tantangannya. Sama seperti Tuhan utus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Itu misinya Musa. Dan dia menghadapi tantangan. Jadi paling tidak kita belajar satu hal dari sini. Kita nggak sendiri. Orang-orang dari zaman jadul sampai zaman teknologi tinggi saat ini semuanya menghadapi tantangan. So kita nggak boleh nyerah. Kita harus percaya kepada Tuhan yang mengutus kita ada di dunia ini. Amin. Saudara percaya Tuhan utus saudara ada di dunia ini? Amin. Kita semua punya misi. Begitu kita keluar dari rahim ibu kita, kita itu membawa misi Tuhan. Yang kemudian itu semakin jelas progresnya di dalam kehidupan kita. Kita ketemu orang, kita merantau ke sini, ke sana, semakin jelas misi Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kita mungkin ke sana, ke sini, ke gereja sini, ke gereja sana. Kita pindah-pindah tempat, tapi sampai kita kemudian melihat misi Tuhan yang progresif di dalam kehidupan kita itu, saudara. Dan disitulah kita melihat ada tantangan di dalam setiap misi itu. Tetapi dalam setiap misi yang kita lakukan, Tuhan berjanji gini, gua backup lu. Amin. Saya backup kamu. Jadi gak usah takut. Nah tapi ingat saudara, Tuhan udah tahu semua segala tantangan yang sebelum kita ngelangkah, saudara. Tuhan tuh tahu masa depan. Jadi waktu kita keluar dari rahim ibu kita itu, dia sudah tahu nanti ini Ibu Awa hadapi tantangan ini. Nanti Pak Dolok hadapi tantangan ini. Pak Alu akan hadapi tantangan. Samuel akan hadapi tantangan ini. Mario akan hadapi tantangan ini. Dia sudah tahu. Ya, Ibu Tonik akan hadapi tantangan ini. Pak Me
akan hadapi tantangan ini. Si Daniel, Ibu Lili, Ibu Jen, semuanya akan hadapi tantangan ini. Semua Tuhan sudah tahu, saudara. Setiap kita punya misi dan setiap misi itu ada tantangannya. Tuhan sudah tahu. Tapi kita nggak usah kaget dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, sebab kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi tantangan itu pasti ada, itu poin pertamanya. Tantangan itu ada di depan mata. Dan itu yang Tuhan kasih tahu sama Musa. Mus, saya utus kamu ke tempat, ke orang yang pasti akan keras kepala. Itu sebuah tantangan. Dan sekarang firman Tuhan itu datang kepada kita. Jemaat, Pak Pendeta, kamu semua, kita semua, ingat ya, aku udah utus kamu, dan setiap misi yang dimana kamu diutus dalam kehidupan kita masing-masing ini, dalam kehidupanmu masing-masing, kata Tuhan melalui firman-Nya, itu ada tantangannya. Jadi nggak usah kaget dengan tantangan-tantangan, tapi jalani saja, sebab percaya ada Tuhan yang menyertai. Amin. Itu yang pertama dari kisah Musa. Yang kedua, power dari Tuhan. Amin. Keluaran 3 ayat 20 itu. Di Keluaran 3 ayat 20 Tuhan janji bakal tunjukin kekuasaannya di depan Firaun. Jadi Tuhan bukan cuma kasih tahu tantangan yang akan dihadapi, tapi Tuhan akan tunjukin powernya, kekuasaannya di depan Firaun. Tula atau bencana Tuhan akan datangin bukan cuma buat nakut-nakutin Firaun doang, saudara. Ayo gitu, gua kasih tula, lu mau kemana lu? Bukan cuma buat nakut-nakutin, saudara, tapi buat nunjukin Tuhan itu lebih kuat dari siapapun, termasuk Firaun. Makanya kalau saudara baca dalam kisah perjanjian lama itu yang dikutip di kitab Roma, dikutip di kitab Korintus, selain untuk menjadi peringatan, itu supaya untuk membuat nama Tuhan masyhur di antara bangsa-bangsa. Makanya kalau saudara lihat kisah bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir, kemudian bangsa-bangsa lain menghadapi bangsa Israel, mereka ketakutan. Ini bangsa yang keluar dari Mesir dengan berbagai mujizat. Mereka tahu Tuhannya Israel itu kuat, saudara. Tapi ya mereka juga tetap nantangin juga. Tapi ada bangsa-bangsa yang memang takut, saudara, karena mereka mendengar kemasyhuran Tuhan. Jadi kalau Tuhan tunjukin powernya dalam hidup kita untuk menolong kita menghadapi tantangan, itu bukan cuma buat nakut-nakutin tantangan itu, saudara, tapi untuk menunjukkan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, buat kita ini berarti Tuhan juga kasih kita power buat ngehadapin tantangan hidup kita, saudara. Setiap tantangan hidup kita ini beda-beda. Tantangan di kehidupan pribadi, di kehidupan rumah tangga, tantangan di kehidupan pelayanan, itu beda-beda. Tapi Tuhan janji kasih power, kasih kekuatan, kasih kuasanya untuk kita bisa menjalani setiap tantangan itu, saudara. Tantangan kita itu bisa ekonomi, bisa soal dana, uang, bisa soal kesehatan, bisa soal relasi, interaksi dengan orang, yang membuat kita itu rasanya mau nyerah, rasanya mau kayaknya udah gak ada jalan keluar lagi, rasanya Tuhan bisa gak sih ini berjalan, bisa gak sih aku lewati semua ini. Tapi kalau kita kembali lihat janji firman Tuhan, Tuhan mengutus kita di dalam misi hidup kita di dunia ini, Dia berjanji untuk kasih power dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya ada satu prinsip yang saya mau ajarin kepada saudara yang memang saya ngalamin, saudara ya. Saya pernah ajarin kepada saudara gini kan, untuk membentuk sesuatu kita harus membuatnya itu agak lain, benar nggak? Ya kan? Kalau saudara mau bentuk badan, saudara harus buat gerakan saudara agak lain, push up, olahraga dan lain-lain. Yang kedua, untuk membentuk sesuatu kita harus melakukannya secara konsisten, betul? Kalau cuma 1-2 kali diet, 1-2 kali olahraga, ya nggak bakal kebentuk itu sesuatu. Kalau kita ngerjain sesuatu sesekali doang, nggak bakal selesai tuh sesuatu itu. Aweng nih tahu, istri saya tahu, mau ngerjain tesis, saudara. Dari subuh sampai malam saya di depan laptop, istirahatnya cuma ke kamar mandi dan makan. Jadi minggu ini saya benar-benar
Sampai mata saya ini mulai rada-rada gini, saudara. Kena layar terus, saudara. Kalau enggak selesai, saudara. Ya puji Tuhan udah 90%. Kalau enggak sampai begitu. Nanti habis gereja ini lanjut lagi. Maksud saya apa, saudara? Kasih tahu gini. Maksudnya adalah kalau kita mau bentuk sesuatu, kalau kita mau nyelesain sesuatu, kita harus lakukan secara konsisten. Yang ketiga, nah ini yang saya mau sampaikan. Kalau kita mau bentuk sesuatu, maka itu harus berada di bawah kuasa kita. Semua bilang di bawah kuasa kita. Ya. Saya nggak bisa ngebentuk orang yang tidak berada di bawah kuasa saya. Tapi saya bisa ngebentuk orang yang ada di bawah kuasa saya. Si Aweng ini saya lagi bentuk nih. Saya siapin dia untuk masa depan nih. Bangun pagi doa. Setelah itu siap-siap harus belajar kerja sendiri. Karena dia ada di bawah kuasa saya saat ini. Tapi kalau anak orang lain nggak bisa saya bentuk. Kecuali orang tuanya serahkan ke saya untuk saya bentuk. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita mau bentuk harus berada di bawah kuasa kita. Kalau enggak, kita nggak bisa ngebentuk itu, saudara. Termasuk badan kita. Makanya Alkitab tuh cerdas sekali. Kasih tahu kita harus menguasai diri. Bener nggak? Itu buah roh, bahkan yang paling terakhir itu bukan terakhir, bukan berarti tidak penting. Ya, the last but not least gitu kan. Yang terakhir tapi bukan tidak penting. Justru itu yang paling penting untuk mengontrol semua 8 karunia yang lain, yaitu penguasaan diri. Karena segala sesuatu yang kita mau bentuk itu harus berada di dalam kuasa kita. Bagaimana kita mau bentuk diri kita kalau kita nggak bisa kontrol, kuasai diri kita? Sudah bisa dapat sesuatu? Amin. Jadi itu penting, saudara. Makanya Tuhan tuh kasih power. Ini belum ya, masih yang itu. Makanya Tuhan tuh kasih power buat kita ngadepin tantangan supaya sesuatu itu berada di bawah kuasa kita. Saudara lihat Firaun ngadepin Musa. Ini dikasih ini, kembali aja. Back. Ya. Waktu waktu Musa ngadep Firaun, Musa pelukin Firaun kan? Bagaimana caranya? Harus kasih lihat mujizat. Waktu dia lempar tongkat jadi ular, Firaun bilang, penyihir gua juga bisa. Dia panggil itu penyihirnya gitu kan? Apa nama penyihirnya? Maleficent. Penyihir. Ada siapa nama penyihirnya gitu ya? Siapa sih nama penyihir itu yang biasanya kalau di film-film tuh? Dia panggil penyihirnya kan? Lu lempar tongkat lu. Dia lempar, ternyata jadi ular juga. Gitu. Akhirnya Firaun, lu nggak bisa ubah saya. Lu nggak bisa desak saya untuk bebasin bangsa Israel. Nah, baliklah Musa. Balik lagi dia ke Firaun. Kemudian dibuatlah tulah-tulah berikutnya. Sampai akhirnya Firaun merasa, saya nggak bisa lawan nih Musa. Saya nggak bisa lawan nih Tuhannya Musa. Artinya dia sudah berada di bawah kuasanya Musa. Barulah dia bisa bebasin bangsa Israel. Artinya kekerasan hati Firaun itu mulai dibentuk menjadi lunak sedikit saja untuk ngebebasin. Setelah itu dia keras lagi tuh. Makanya dia kemudian dengan pasukannya ditenggelamkan di laut itu, saudara. Jadi poin saya adalah kenapa Tuhan kasih kita power di dalam menghadapi tantangan? Karena kita nggak bisa bentuk sesuatu yang nggak berada di bawah kuasa kita, saudara. Ini kita harus pahami. Makanya Tuhan kasih kuasa supaya kita bisa ngebentuk, kita bisa mengatur segala sesuatu itu di bawah kuasa kita dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa menguasai diri untuk kontrol makan, saudara nggak bisa diet. Makanya saudara harus kuasai dirimu, gitu. Saya anjurkan waktu itu Pak Alu datang, coba puasa 16 jam Pak, untuk turunkan perut. Ya Pak Alu ya, bisa nggak? Gitu. Nah saya udah mulai lakuin, saudara. Dan itu harus perlahan-lahan memang, mulai dari nggak makan nasi, mulai dari bukan sama sekali berhenti, tapi mulai, saudara. Gitu. Sampai saya bisa kuasai diri saya, tidak makan dari terakhir makan malam sampai sore.
Jadi puasa hampir tiap hari gitu. Ya kecuali kalau istri saya udah masak, ya dia udah berjuang, saya makan lah gitu. Tapi sebenarnya saya bisa tahan tuh sampai sore gitu. Nah tentu disuplai dengan makanan yang mengenyangkan seperti protein dan lain-lain, saudara ya. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah saya harus menguasai itu supaya saya bisa ngebentuknya. Nah prinsip ini saudara bisa bawa ke dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara nggak bisa mengerjain tugas-tugas kalau itu nggak berada di bawah kuasa saudara, benar nggak? Bagaimana kita mau nyelesain tugas kalau itu otoritasnya tidak ada pada kita? Nggak mungkin, saudara. Jadi saudara harus kuasai tugas itu supaya itu bisa diselesaikan. Segala sesuatu yang kita mau selesaikan, segala sesuatu yang kita mau bentuk harus berada di bawah kuasa kita. Dan ini yang saya mau kasih tahu. Untuk itulah Tuhan kasih kita power. Amin. Untuk itulah Tuhan kasih kita kuasa. Jadi kalau kita lagi struggle di misi, di pelayanan, di kehidupan, pekerjaan, usaha, dagang kita harus tahu janji penyertaan Tuhan ini, jaminan Tuhan ini. Kita nggak sendirian. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan itu pasti backup kita dengan powernya yang nggak terbatas, saudara. Maka masalahnya adalah seringkali kitalah yang ngebatasi kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi, tantangan di depan mata. Yang kedua, power dari Tuhan. Itu dari kisah Tuhan mengutus Musa. Sekarang yang ketiga, dari kisah Tuhan mengutus Musa, kita belajar apa? Tuhan selalu nyediain yang kita butuhkan. Amin. Tuhan tidak sediain yang kita inginkan, tapi Tuhan sediakan yang kita butuhkan. Tuhan bilang ke Musa itu di Keluaran pasal 3 ayat 21 kalau saudara baca tadi. Tuhan bilang ke Musa bahwa orang Mesir bakal bermurah hati ke orang Israel. Jadi mereka nggak bakal pergi dari sebuah peradaban yang begitu maju saat itu ke tanah gersang di padang gurun yang nggak ada apa-apa. Kamu nggak pergi dengan tangan kosong. Lagian nanti di sana pun Tuhan akan kasih mujizat-mujizatnya, saudara. Sudah bawa bekal, terus sampai di tengah-tengah padang gurun, dikasih uang saku lagi dengan mana, dengan daging, dengan air gitu. Bisa paham bahasa saya ini, saudara? Jadi mereka nggak bakal pergi dengan tangan kosong, saudara. Tuhan selalu nyediain yang kita butuhkan. Dan supaya ini menjadi relevan dengan hidup kita, maka saya mau kasih tahu bahwa ini juga jaminan Tuhan buat kita, saudara. Karena kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ditulis dalam kitab Korintus itu menjadi peringatan buat kita yang hidup di masa sekarang ini. Jadi apa yang terjadi lewat pengutusan Musa bisa kita ambil maknanya menjadi pengutusan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai seorang pria, seorang wanita, kita punya masing-masing misi Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan kasih kita jaminan bahwa Dia sediakan segala kebutuhan kita. Amin, saudaraku. Tuhan gak bakal ninggalin kita kelaparan, saudara, atau kekurangan saat kita lagi ngelakuin misinya. Dan saya sudah lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Tidak mungkin Dia biarkan pekerjaannya itu terbengkalai, saudara. Apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Bisa jadi dalam bentuk support dari teman, bisa jadi dalam keuangan, atau bahkan semangat baru buat terus maju. Gitu. Tuhan pasti akan kasih powernya, kasih kebutuhan kita itu bisa lewat, kalau kebutuhannya adalah kebutuhan batin, dukungan, Tuhan bisa kasih lewat teman-teman yang bisa mendukung. Karena ada orang yang banyak duitnya, dia nggak butuh soal duit, dia butuhnya dukungan, support di batin. Gitu. Kalau duit mah dia udah nggak mikirin gitu. Dia butuh support batin saja dan Tuhan kasih kebutuhan itu. Tapi ada orang juga yang mungkin batinnya sudah penuh, tapi dompetnya kosong. Ya kan? Jadi di Tuhan akan support dengan
cara-cara Tuhan yang ajaib untuk kembali memulihkan keuangannya, saudara. Dan mungkin itu tadi kan satu batin, satu duit. Ada yang ngalamin dua-duanya, saudara. Udah batinnya bermasalah, duitnya pun bermasalah, saudara. Percayalah, kalau kita di dalam Tuhan menjalankan misi Tuhan, misinya Tuhan, Tuhan pasti akan kasih supportnya. Lewat cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kita tidak pernah bahkan pikirkan, saudara. Tuhan pasti menjamin kebutuhan kita asal kita sedang berada menjalankan misi Tuhan. Jadi nggak usah takut, ada Tuhan yang backup. Ini yang disebut jaminan pengutusan Tuhan, jaminan Tuhan di dalam misi, dalam pengutusan misi. Seolah-olah Tuhan mau bilang gini, nggak usah takut, ada gue, ada saya yang backup. Nah, sekarang pertanyaannya gini, supaya ini menjadi aplikatif di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan backup, terus kita ngapain? Santai-santai gitu. Ya kan? Ada Tuhan yang backup gitu. Terus kita ngapain gitu? Nah, Tuhan backup misi kita itu 100%. Misi Tuhan yang kita jalani maksudnya, itu Tuhan backup 100%. Tapi masalahnya kita harus tampil maksimal. Gitu. Makanya kan Tuhan utus gitu ya. Lu pergi ke Firaun. Lalu Musa bilang, aku berat lidah Tuhan. Tuhan bilang, aduh Musa ini, bisa aja sih gua kasih mujizat tuh lidahmu langsung ini gitu. Tapi ya supaya ada temanmu, Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kau jadi Elohim bagi Firaun. Jadi Tuhan bagi Firaun dalam arti Musa harus menguasai Firaun dan sebagai nabinya adalah Harun gitu. Jadi Harunlah yang kemudian mengeksekusi banyak tula-tula itu, tapi tentu dalam perintah Musa, saudara. Maksud saya adalah apa gini? Tuhan backup misi Tuhan dalam yang kita kerjain itu 100%, tapi masalahnya kita harus tampil maksimal, saudara. Tuhan backup kita itu bukan berarti kita bisa santai-santai aja. Oh enggak apa-apa, aku habis dengar khotbah Tuhan backup soal keuangan ekonomi, terus kita santai-santai aja gitu. Enggak, kita harus berusaha maksimal. Dagang-dagang yang maksimal, usaha-usaha yang maksimal, sekolah-sekolah yang maksimal, kuliah-kuliah yang maksimal, supaya misi Tuhan tuh bisa kita jalani dan kita selesaikan. Tuhan backup, tapi kita harus tampil maksimal, saudara. Kita tetap perlu percaya, iman itu yang paling utama. Kemudian iman harus disertai dengan usaha. Dan usaha harus disertai dengan keterlibatan aktif di dalam misi Tuhan itu. Tuhan memberikan kita potensi dan kemampuan, dan tugas kita adalah memanfaatkan sebaik mungkin potensi dan kemampuan itu di dalam setiap kesempatan, saudaraku. Usaha yang maksimal menunjukkan komitmen kita terhadap misi dan keyakinan kita pada dukungan Tuhan. Perhatikan ini, saudara ya. Kalau kita merasa, Tuhan backup kok, terus kita nggak usaha maksimal, nggak doa maksimal, nggak ngerjain sesuatu maksimal, Tuhan backup kok, gitu, nggak bakal selesai itu. Karena prinsip firman Tuhan jelas, segala sesuatu yang kamu mau bentuk, mau selesaikan harus berada di dalam kuasamu. Maka engkau harus tampil maksimal, performanmu harus maksimal. Makanya Tuhan kasih power sama Musa. Mus, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, lempar jadi ular. Tuhan kasih potensi supaya Musa bisa jadi maksimal. Jadi sehingga waktu Musa datang ke Firaun, bebasin bangsa Israel, si Firaun bilang, lu kriminal datang sini, penjaga tangkap. Enggak gitu ya, ceritanya enggak gitu ya. Karena Firaunnya udah beda zamannya sedikit, sudah kan 40 tahun lebih, saudara. Ya, mungkin sudah diputihkan kali ya. Atau ada remisi kali. Jadi waktu itu Musa datang tuh. Nah, Musanya harus tampil maksimal. Gimana tampil maksimal?
di depan kekuatan militer dan kekuatan sihir. Gimana dia mau tampil maksimal? Harus ada mujizat. Sesuatu yang dikerjain oleh militer Mesir dan sesuatu yang tidak bisa dikerjain oleh penyihir-penyihir yang canggih pada zaman itu di Mesir. Jadi Musa harus tampil maksimal, maka disertai dengan power mujizat, saudara. Pengertian saya maksudnya gini, saudara, untuk kita. Ketika Tuhan mengutus kita di dalam misi kehidupan kita dan dia berjanji membackup kita, maka kita harus menunjukkan usaha yang maksimal. Dan usaha yang maksimal itu menunjukkan komitmen kita terhadap misi dan keyakinan kita pada dukungan Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan backup kita, maka lu harus usaha maksimal. Itu logikanya. Bukan Tuhan backup saya santai-santai aja. Loh, nggak bisa. Tuhan backup kamu, makanya kamu harus usaha maksimal. Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya untuk menjalankan rencananya. Amin, saudaraku. Kita nggak hanya jadi penerima berkat, tapi juga harus jadi pelaksana misi. Ini artinya kita harus aktif terlibat di dalam setiap langkah misi kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan pasti backup kehidupan kita dan misi hidup kita ada di dunia ini, maka kita nggak boleh berpikir kita ini penerima berkat saja dari Tuhan. Tapi kita harus aktif menjadi pelaksana misi Tuhan itu. Aktif terlibat di dalam setiap langkah misi Tuhan. Seperti Musa yang harus memimpin bangsa Israel dan menghadapi berbagai tantangan itu, maka kita juga harus bersedia terlibat di dalam segala cara yang bisa kita lakukan. Bisa lewat doa, bisa lewat dana, bisa lewat daya, saudara. Misalnya misi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa dukung dalam dana, bisa dukung dalam dana, bisa dukung di dalam daya. Saudara harus terlibat aktif di dalam misi Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Begitu juga misi Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara. Saudara harus terlibat aktif di situ. Dalam kehidupan keluarga saudara, saudara harus terlibat aktif di situ. Mengaktifkan doa, mengaktifkan dana. Gimana caranya mengaktifkan dana? Ya kerja, usaha. Supaya ada duit masuk, ada duit keluar. Supaya balance, saudara. Pengeluaran dan pemasukan. Jangan besar pasak daripada tiang, saudara. Jadi harus aktif. Kita harus terlibat aktif dalam doa pribadi kita, keluarga kita, dana di usaha kita, di pekerjaan kita, dan daya. Gitu. Jadi kalau kita dagang 2 kali nggak laku, nggak habis, jangan nyerah. Mesti aktif terus, amin. Karena kita harus terlibat aktif di dalam misi Tuhan. Ini misi Tuhan di dalam hidupku untuk menyediakan kebutuhan bagi keluargaku. Saya harus lakukan dengan maksimal. Dengan berbagai cara, berbagai strategi, saya harus lakukan dengan maksimal. Ini menunjukkan keyakinan kita, Tuhan pasti backup saya. Kalau kita nggak yakin Tuhan backup, makanya kita nggak berani lakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan untuk membentuk, menyelesaikan setiap tantangan dalam hidup kita, saudara. Dan daya, harus ada usaha aktif dari kita, saudaraku. Jadi meskipun Tuhan sudah berjanji untuk backup kita sepenuhnya, Tuhan berjanji untuk menyertai kita di dalam misi pengutusan kita, kita tetap punya peran penting di dalam kehidupan kita. Atau kita tetap punya peranan yang sangat penting gitu. Yang gini, oh bapak gua jenderal, terus bapak lu jenderal, kelakuan lu gini gitu kan. Gua punya bapak di sorga, maka kita harus menunjukkan kelakuan seperti anak-anak bapak di sorga. Harus percaya kalau Bapa di sorga yang backup kita, maka iman kita harus menunjukkannya. Amin, saudaraku. Jangan kita percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu apa? Mengubahkan ya. Aku punya Tuhan yang besar,
Tapi kemudian kita nggak berani melakukan tindakan-tindakan iman. Jadi untuk melaksanakan misi Tuhan, kita harus tahu ada tantangan, dan kita harus tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti kasih power, dan Tuhan pasti sediain kebutuhan kita, saudara. Percaya pada jaminan Tuhan itu adalah langkah awal. Saya percaya Tuhan backup saya. Itu langkah awal saja, saudara. Tapi untuk melihat rencana Tuhan terwujud, kita harus berusaha maksimal dan terlibat aktif di dalam misi Tuhan. Dan ini yang terakhir. Tuhan mau kita menjadi alat Tuhan yang efektif. Setiap kita. Semua bilang, saya alat Tuhan yang efektif. Ya. Tuhan mau kita jadi alat Tuhan yang efektif. Itu sebabnya kita harus menjalani misi Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan berusaha, dan dengan keterlibatan aktif kita, saudaraku. Pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan keterlibatan aktif, saudara. Iman, saudara. Usaha, saudara. Pekerjaan Tuhan hidup, saudara, membutuhkan keterlibatan aktif, saudara. Segala sesuatu yang saudara mau bentuk harus berada di dalam kuasa saudara. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu. Anak-anak muda ini yang susah bangun pagi nih kalau hari Minggu gitu, nah. Segala sesuatu yang kamu bentuk harus berada dalam kuasamu. Jadi harus, kalau gimana caranya supaya bisa bangun pagi, pasang alarm gitu kan. Kalau alarm sudah ini, harus paksa diri karena harus berada di dalam kuasa kita. Ini anak-anak muda kadang enggak gereja gara-gara kesiangan ini. Ada berapa ini yang enggak datang lagi nih gara-gara mungkin kesiangan gitu ya. Harus atur waktumu. Kalau kamu sudah tahu kamu begadang malam, maka kamu segala sesuatu yang kita mau bentuk harus berada di dalam kuasa kita. Kalau enggak, kita enggak bisa membentuknya. Kalau kita tahu Tuhan backup kita, maka kita harus yakin Tuhan kasih potensi kemampuan untuk kita gunakan secara maksimal. Supaya semua tantangan itu berada di dalam kuasa kita dan kita bisa menyelesaikannya. Dan kalau kita tahu Tuhan backup kita, kita harus punya keyakinan itu, usaha untuk mengerjakan misi itu, dan keterlibatan aktif kita menjalankan misi Tuhan. Untuk gereja kita, untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk spektrum yang lebih luas di dalam kehidupan kita, saudaraku. Inilah jaminan Tuhan dalam pengutusan misi. Gak usah takut, ada Tuhan yang backup kita. Saudara terima firman Tuhan ini, amin. Mari kita berdoa.